Pasti Anda pernah lihat kan gambar-gambar misterius garis naskah? Nah, cerita sebenarnya di balik itu semua itu bukan soal alien. Sama sekali bukan. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah peradaban yang luar biasa cerdas lenyap begitu saja. Dan yang lebih penting, kenapa kisah mereka ini jadi semacam peringatan keras buat kita semua hari ini. Kalimat ini, wah ini langsung kena ke inti masalahnya. Jadi lupakan dulu deh semua teori konspirasi. Kisah peradaban Nazca ini jauh lebih relevan dan jujur lebih mengerikan dari itu. Kenapa? Karena pada akhirnya ini bukan cerita tentang mereka, ini cerita tentang kita. Nah ini dia kuncinya. Peradaban Nazca itu nggak hancur karena misteri. Mereka hancur justru karena kesuksesan mereka sendiri. Bukan bencana alam, bukan juga serangan dari luar. Kehancuran mereka itu datang dari dalam, lahir dari, yaitu dari pencapaian terhebat mereka. Oke, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Jadi di bagian pertama ini, kita akan coba lihat cerita Nazca dari sudut pandang yang beda. Ini bukan lagi soal misteri, tapi soal gimana kesuksesan yang luar biasa justru bisa jadi senjata makan tuan. Oke, jadi siapa sih sebenarnya orang-orang Nazca ini? Yang jelas, mereka itu sama sekali bukan suku primitif ya. Bayangin deh, selama hampir 1000 tahun, mereka itu berhasil membangun sebuah budaya yang super maju di salah satu lingkungan paling ekstrim di muka bumi. Mereka bikin tekstil yang rumit, tembikar yang indah, semuanya sambil hidup di gurun yang airnya itu langka banget. Jadi mereka ini bukan sekedar bertahan hidup, mereka itu inovator sejati. Sekarang, ayo kita lihat sejenius apa sih peradaban Nazca ini. Fokusnya satu, gimana caranya mereka bisa berkembang pesat di salah satu tempat paling kering di planet ini. Kunci mereka untuk bertahan hidup dan sukses cuma satu, inovasi jenius ini. Pukuyo. Anggap aja ini bukan sekadar parit irigasi biasa ya. Ini tuh mahakarya rekayasa air bawah tanah. Gimana cara kerjanya? Gampangnya mereka itu kayak menambang air. Jadi mereka gali terowongan jauh ke bawah tanah buat nyampe ke sumber air, terus bikin jaringan kanal buat ngalirin air itu ke ladang-ladang mereka. Teknologi super cerdas inilah yang bikin mereka bisa menaklukkan gurun. Akibatnya, populasi meledak, kemakmuran datang. Mereka seolah-olah sudah berhasil mengalahkan alam. Tapi, kesuksesan ini ada harganya. Sebuah harga yang awalnya nggak kelihatan, tapi ujung-ujungnya jadi fatal. Nah, mari kita lihat gimana ini semua jadi masalah besar. Disinilah letak keputusan krusialnya. Populasi makin banyak, artinya butuh makanan lebih banyak. Makanan lebih banyak, artinya butuh lahan lebih luas. Pilihan paling logis waktu itu apa coba? Ya, tebang hutan yang ada. Siapapun pasti akan mikir gitu kan? Sangat masuk akal. Dan, ya, itulah awal dari akhir mereka. Jadi, ini dia intinya. Jangka pendeknya, ini jelas sebuah kemenangan besar. Tapi, yang nggak mereka sadari adalah, pohon huarango itu ibarat pilar penyangga ekosistem mereka. Pohon itulah yang nahan air di tanah dan ngelindungin tanah dari erosi. Waktu mereka tebang pohon itu, tanpa sadar, mereka lagi ngerusak fondasi yang menopang semua kesuksesan mereka. Tanpa sadar, mereka sudah menciptakan sebuah titik lemah yang tersembunyi. Dan gak butuh waktu lama, datanglah guncangan dari luar yang memanfaatkan kelemahan itu. Dan terjadilah tabrakan yang tak terhindarkan itu. Tepat di saat populasi dan penebangan hutan lagi di puncaknya, alam menghantam balik. Datanglah serangkaian badai El Niño yang luar biasa dahsyat. Ini ibarat badai sempurna, di mana kesalahan persiapan manusia bertemu langsung dengan bencana alam. Beginilah proses kehancurannya. Hujan deras yang seharusnya diserap sama hutan, sekarang langsung meluncur deras tanpa ada yang nahan. Banjir bandang ini bukan cuma menghancurkan ladang, tapi juga menyumbat dan merusak total jaringan Pukiyo, yang notabene adalah nyawa peradaban mereka. Infrastruktur yang bikin mereka hebat, kini hancur lebur. Keruntuhan ini tuh nggak terjadi dalam semalam ya, nggak kayak ledakan. Setelah lingkungan mereka hancur, yang terjadi selanjutnya adalah semacam pembusukan sosial yang pelan dan menyakitkan. Dan ini yang bikin cerita mereka jadi makin tragis. Coba deh bayangkan perubahannya. Para insinyur yang tadinya bisa menguasai gurun, sekarang malah lari ke hal-hal gaib. Bukti-bukti arkeologi menunjukkan ritual makin banyak, bahkan sampai ada pengorbanan manusia dan kekerasan merajalela. Terus garis naskah yang megah itu, lupakan soal alien. Kemungkinan besar itu adalah doa paling raksasa dan paling putus asa dalam sejarah. Sebuah permohonan kepada dewa untuk mengembalikan air yang dulu pernah mereka kendalikan. Nah, ini penting buat dipahami. Mereka itu nggak musnah begitu saja.
Bukan berarti semua orang mati, bukan. Ini lebih ke cerita sebuah masyarakat yang akhirnya menyerah. Mereka meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan cara hidup mereka, karena sudah nggak mungkin lagi dipertahankan. Akhirnya mereka melebur ke budaya lain. Ini adalah sebuah, pengabaian peradaban. Oke, terakhir. Ayo kita tarik pelajarannya. Soalnya, apa yang menimpa peradaban Nazca ribuan tahun lalu itu punya gema yang terus terang cukup mengerikan di dunia kita sekarang. Disinilah letak paradoks Nazca. Di satu sisi, mereka itu insinyur brilian, masyarakatnya fleksibel, senimannya luar biasa. Tapi di sisi lain, kesuksesan itulah yang membutakan mereka, mendorong mereka untuk mengeksploitasi lingkungan melewati batasnya dan bikin mereka lupa sama yang namanya pandangan jangka panjang. Ini dia pelajaran yang paling penting dari semua ini. Masalahnya itu bukan karena teknologinya kurang, justru sebaliknya. Teknologi mereka itu terlalu hebat, terlalu berhasil, sampai-sampai itu memungkinkan mereka buat mendorong lingkungan mereka sampai ke titik hancur. Teknologi itu ngasih mereka ilusi kalau mereka bisa mengendalikan alam, padahal mereka cuma bisa mengelolanya untuk sementara. Jadi, teknologi mereka bikin mereka bisa mengabaikan alam. Sampai akhirnya, mereka nggak bisa lagi mengabaikannya. Mereka dorong terus sistem mereka sampai ke batas, nggak peduli sama semua tanda bahaya, sampai akhirnya ambruk. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang mereka. Pertanyaannya adalah, jangan-jangan kita juga lagi melakukan hal yang sama?